sebentar saja, karena kutipan-kutipan yang kita bagikan ini semua adalah kita sudah belajar di dalam pelajaran Bible Holding. Tapi kutipan terakhir kita akan lihat bahwa sangat penting sekali untuk kita betul-betul belajar pelajaran tentang kehidupan Tuhan Yesus. Oke, jadi ini kutipan saya sudah kasih semua. Saya hanya mau review, saya nggak akan mau baca detail demi detail. Tapi kita sudah tahu di Christ Object Lesson 69 bahwa Tuhan Yesus sedang menunggu kita kan untuk merefleksikan dia punya karakter secara sempurna. Ini perfectly reproduced. Kalau perfectly reproduced itu 100% dihasilkan. Nah, kalau sudah ada karakternya di kita, baru dia akan datang untuk membawa kita sebagai umat-umatnya. Nah, kita sudah belajar bagaimana untuk mempunyai karakter Yesus adalah dengan cara kita beholding atau melihat kemuliaan Tuhan, dan kita akan dirubahkan dengan kemuliaannya atau image-nya. Nah, di sini dibilang untuk beholding Kristus itu adalah sudah sangat jelas ya, untuk memperoleh karakter Tuhan Yesus adalah dengan beholding, dan Ellen White bilang beholding Kristus berarti apa? Mempelajari kehidupannya di dalam firman Tuhan. Dan kita harus memandang kita punya mata terhadap Kristus. Jadi sudah jelas sekali di sini Ellen White bilang memandang Kristus berarti mempelajari kehidupannya. Nah, kenapa kita belajar Desire of Ages dan? Atau kenapa kita belajar kerinduan segala zaman? Apa sih yang kita cari di kerinduan segala zaman? Ada yang mau jawab? Kenapa saudara dan saya mau belajar kerinduan segala zaman nanti mulai dari Sabat Tepat? Mau belajar kehidupan Kristus. Mau belajar kehidupan Kristus, that's right. Karena dibilang waktu saya beholding atau mempelajari kehidupan Kristus, saya akan dirubahkan menjadi apa, Li? Apa? Same image, sama. Same image, sama dengan Kristus. Jadi apakah kalau saya tidak mempelajari kehidupannya, saya bisa dirubahkan sama dengan Kristus, Li? Karakter? Tidak bisa. Nggak bisa. Thank you, Kak Opin. Jadi untuk Yesus bisa datang mau klaim saudara dan saya ke surga, dan yang Yesus lagi tunggu-tunggu adalah karakter dia kan. Untuk kita bisa punya karakter dia, saya harus beholding. Dan ternyata Ellen White bilang beholding mempelajari kehidupannya. Makanya kita harus belajar Desire of Ages. Saya nggak bisa lihat lagi, ya banyak ya buku-buku yang Ellen White tulis, tapi at least kita mulai dari Desire of Ages, kerinduan segala zaman, untuk mempelajari kehidupannya. Kalau kita nggak study, ini kan dibilang study ya, jadi bukan hanya baca, ini study. Makanya bagus sekali kita study, kayak diskusi gitu, ada tanggapan apa yang kamu pikirkan. Seperti itu ya, jadi saling bertukar pikiran, saling melihat Kristus di dalam buku Desire of Ages. Mungkin waktu saya baca kerinduan segala zaman, saya mungkin nggak lihat poin A. Tapi mungkin Lali lihat, pas Lali bilang, oh iya betul kok saya nggak lihat. Oh Kak Opin lihat poin C. Kak Roy, Wanda, kayak pas semua digabung. Jadi kita bisa melihat akan Tuhan Yesus. Aduh, it's beautiful. Jadi waktu kita memandang Yesus, di sini Ellen White bilang, by beholding, kita akan dirubahkan. Morally, assimilated, bersatu dengan yang sama, dia punya karakter yang perfect. Aduh, ini ya, dia punya kunci. Nah, terus dibilang di sini, nanti kita kasih waktu ya untuk kalau kalian mau tambahkan. Jadi di sini dibilang waktu kita imitate kehidupan Tuhan Yesus, waktu saya ngomong mengenai dia, waktu saya pikir-pikirkan dia punya perfection, kita itu akan mendekati apa Ellen White bilang, having the knowledge of Christ. Jadi waktu saya mempelajari kehidupan Yesus, saya punya knowledge atau pengetahuan akan meningkatkan mengenai Yesus. Apa yang akan saya tahu? Dia punya perkataannya, dia punya kebiasaannya, dia punya
lesson pelajaran-pelajaran dan instruksi-instruksinya. Dan dibilang waktu kita punya knowledge mengenai perkataan Yesus, kebiasaan Yesus, instruksi-instruksinya, kita meminjam dia punya kebaikan karakter yang apa dibilang sini? We have so closely study. Jadi untuk mempunyai karakter Yesus, mempunyai kebiasaan Yesus, kita betul-betul closely study ya istilahnya. Belajar betul-betul supaya dan kita diilhami dengan spirit, dengan roh yang kita sangat kagumi ya. Jadi makanya di Share of Ages itu buat saya sendiri suatu hal yang langkah pertama setidaknya saya ambil untuk bagaimana saya bisa menjadi sama seperti Kristus di dalam karakternya. Oke, kita akan lanjut ya, nanti kita akan ada stopping point dan saya akan kasih kesempatan kepada kalian. Dan di sini dibilang, kan di 2 Korintus 3:18 tadi, untuk menjadi sama dengan karakter Yesus, kita harus beholding ya. Nah, terus Ellen White bilang di sini juga, ini semua kutipan saya sudah share, saya hanya ambil aja dia punya poin-poin penting. Dia bilang, waktu kita beholding atau melihat Yesus atau mempelajari kehidupannya, Ellen White bilang di sini, kita itu akan dirubahkan. Nah, terus dia bilang, dirubahkan menjadi sama image-nya dari glory ke glory. Nah, Ellen White kasih kutipan di sini, dia bilang, glory yang dia sebutkan adalah apa? Karakter. Jadi waktu saya mempelajari kehidupan Yesus, saya akan dirubahkan menjadi sama seperti karakter Yesus. Nah, terus sesudah saya belajar kan tadi, belajar kehidupan Yesus, oke? Saya akan dirubahkan menjadi sama seperti karakter Yesus. Nah, sesudah saya belajar itu, saya akan mempunyai knowledge atau pengetahuan mengenai perkataan Tuhan Yesus, kebiasaan-kebiasaan Tuhan Yesus, pelajaran-pelajaran yang Tuhan Yesus berikan. Nah, terus dia bilang, therefore, by thinking, jadi dengan kita berpikir dan berbicara mengenai Yesus, kita akan menjadi charm ya, kayak jadi hangat, jadi senang dengan dia punya karakter. Dan dengan iman, kita akan berubah dari karakter kepada karakter. Wow, jadi untuk memperoleh karakter Yesus, bukan hanya kita study aja, bukan saya hanya mempunyai knowledge aja. Dia bilang di sini, saya thinking and talking. Jadi, makanya untuk diskusi mengenai di Share of Ages sangat bagus sekali, karena di situ saya berpikir, saya ngomongin mengenai Yesus. Dan dibilang di situ, waktu saya melakukan itu dengan iman, kita akan dirubahkan dari karakter kepada karakter Yesus yang lebih sempurna ya. Nah, kalau kita lihat kutipan Ellen White yang lain lagi, bilang kenapa sih saya harus ngomongin mengenai Yesus, kenapa saya harus pikirkan mengenai Tuhan Yesus. Jadi ini ada di kutipan lain yang Ellen White bilang bahwa sementara saya punya perkataan, ekspresi, saya punya pikiran, itu juga benar bahwa saya punya pikiran itu mengikuti saya punya perkataan. Jadi waktu saya ngomong mengenai Tuhan Yesus, karakternya, kesempurnaan Tuhan Yesus, cintanya, saya punya pikiran ikut apa yang saya bicarakan. Bayangkan saudara-saudara, kita diciptakan dengan otak yang sangat luar biasa. Makanya kita ngomong juga harus hati-hati, karena apa yang saya ngomong, saya punya pikiran juga akan ikuti. Nah, terus kutipan berikut juga dibilang adalah hukum nature alam, bahwa pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang didorong dan dikuatkan sebagaimana kita berbicara. Jadi waktu saya ngomong mengenai Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, saya punya pikiran dan perasaan itu dikuatkan waktu saya bicara. Oke? Nah, ingat ya, thoughts and feeling, pikiran-pikiran dan perasaan. Apa sih yang pikiran dan perasaan akan lakukan waktu saya ngomongnya? Ini dia. Pikiran-pikiran dan perasaan indulge
yang kita lakukan sering-sering, saya pikirkan mengenai Tuhan Yesus, saya ngomongin mengenai Tuhan Yesus, kan dibilang dengan saya berpikir dan mengomong Tuhan Yesus, kita akan menjadi sama seperti Yesus ya. Nah, ternyata di kita punya otak, waktu saya berpikir dan saya rasakan, waktu saya mengucapkan mengenai Tuhan Yesus, akan menyiapkan jalan untuk bertindak dan berbuat dengan hal yang sama. Oke, jadi waktu saya bilang ke cinta Tuhan Yesus, Yesus mencintai sama manusia, Yesus mengampuni dosa kita, Yesus panjang sabar, Yesus begini, begitu. Waktu saya ngomong itu, ternyata di otak saya menyiapkan jalan untuk saya melakukan hal yang sama. Nah, begitu juga segi negatifnya ya, kita sudah belajar kalau saya pikir yang negatif, berbicara yang negatif, saya akan menjadi sama seperti saya pikirkan dan saya bicarakan. Tapi kalau kita pikirkan dan berbicara mengenai Tuhan Yesus, itu akan menyiapkan saya bertindak sama seperti Tuhan Yesus. Oke? Nah, bagaimana untuk menjadi karakter Tuhan Yesus ya? Dia bilang, waktu saya berpikir dan feeling ya, pikiran dan feeling itu saya punya perasaan, menyiapkan saya bertindak seperti Tuhan Yesus. Nah sekarang tindakan yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan akan menjadi karakter. Dan dengan karakter saya punya nasib untuk sekarang ini dan kehidupan kekal ditentukan. Jadi kalian sudah lihat step-stepnya. Pertama, saya harus beholding Christ dengan mempelajari kehidupannya. Kedua, waktu mempelajari kehidupannya, saya mempunyai increase of knowledge mengenai Tuhan Yesus. Perkataannya, kebiasaannya, pelajaran-pelajarannya. Habis itu saya nggak akan tahan kalau sudah punya Yesus di pikiran saya akan berbicara mengenai Yesus, memikirkan mengenai Yesus. Dengan perkataan dan pemikiran mengenai Yesus, menyiapkan saya untuk melakukan hal yang sama. Dan action yang diulang-ulang akan menjadi habit. Habit akan membentuk saya punya karakter. Nah, saya punya karakter inilah yang akan menentukan saudara mau di sini, apa mau kehidupan kekal atau kematian kekal. Tetapi, ini yang Ellen White bilang, bukan hanya satu action karakter dibentuk, tetapi di action atau tindakan yang diulang-ulang, makanya kita punya kebiasaan di-establish dan karakter kita di-confirm. Untuk mempunyai Christ-like karakter, untuk mempunyai karakter seperti Kristus adalah penting untuk bertindak sama seperti Yesus bertindak. Jadi saya sudah ambil langkah pertama nih, sudah belajar Desire of Ages atau lagi mau belajar. Untuk mempunyai karakter Yesus, saya nggak akan stop dengan belajar. Saya harus berbicara, harus pikirkan, dan itu akan menuntun saya bertindak sama seperti Yesus, dan bertindak itu diulang-ulang akan menjadi karakter. Jadi jangan sampai kita stop di tangga nomor 1 atau nomor 2, terus-terus. Jadi itu sudah kita tahu apa yang Yesus inginkan atau apa yang Yesus lakukan, kita bikin itu, dan tindakan itu ulang-ulang akan menjadi karakter. Jadi karakter Yesus akan menjadi, karakter Yesus itu kita akan menjadi sama seperti Yesus ya dalam karakternya. Tapi harus kebiasaan yang Yesus lakukan itu saya harus lakukan secara berulang-ulang. Oke? Dan ini dia. Kenapa sih kita sangat istilahnya kayak kenapa sih harus mau belajar Desire of Ages harus dikasih introduction? Karena saya lihat ini sangat penting dan buat saya ini bukan suatu hal yang remeh, karena ini kutipan ini yang kita baca. Dibilang mereka yang menerima meterai Tuhan yang hidup
dan dilindungi di masa kesukaran, harus merefleksi image atau karakter Yesus secara penuh. Jadi saudara-saudara, untuk mau belajar Desire of Ages atau kerinduan segala zaman, itu adalah langkah pertama kita untuk menerima meterai Tuhan. Karena untuk saudara dan saya mau terima meterai Tuhan, kita harus ada karakter Yesus yang sempurna di dalam kita, saudara-saudara. Kalau kita nggak mulai belajar kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana kita mempunyai karakter Tuhan Yesus, saya mau tanya. Kalau kita nggak ambil langkah pertama, beholding Christ, bagaimana saya akan mempunyai karakter Tuhan Yesus? Oke? Nah, sampai di sini apa ada yang mau kasih tambahan atau pertanyaan atau anything sebelum kita baca lanjut kutipan-kutipannya? Joy. Silakan, Kak. Oh, Ya, Dolphin. Silakan Bro Dolphin. Ya, silakan, Kak. Oke. Ya, Kak Opin dulu ya. Ini menarik sekali. Uh-uh. Luar biasa menariknya ya. Karena seperti ini. Dulu kita pernah belajar tentang midnight. Midnight artinya tutup pintu. Ya. Ya. Ya, betul. Dan arti lain dari tutup pintu adalah di mana wise dan foolish dipisahkan, betul kan? Ya, betul. Ya, yang wise itu artinya sudah dimeteraikan, dan foolish tentunya tidak. Nah, yang saya mau bold kata-kata dari tadi yang Joy sampaikan adalah kutipan ini sudah sangat jelas. Jadi kita jangan pernah mimpi untuk bisa melewati midnight dan dimeteraikan tanpa kita memiliki karakter Kristus. Iya, Itu harus ditanamkan dalam pikiran kita bahwa kita tidak akan bisa dimeteraikan kalau kita tidak memiliki karakter Kristus. Ini apa ini? Kutipannya apa? CET ini? Christ apa? Christian Ini? Christian Experience and Teaching. And teaching ya di apa ini 112.2 ya. 112 paragraf 2. Must reflect the image of Jesus fully. Artinya karakter Kristus itu sudah menjadi milik kita. Iya, betul. Itulah kita bisa diseal. Jadi kalau itu tidak ada, jangan mimpi kita sudah ada di garis nubuatan manapun. Bahwa ini sudah midnight, lalu iya kita harus jaga diri, saya mau berusaha untuk tidak berdusta karena ini sudah mau midnight. Saya nggak mau berdusta, saya tidak mau marah-marah orang. Ini sudah midnight. Tidak bisa, saudara. Saudara, saya punya pengalaman di masa lalu berjuang dengan kekuatan saya. Hari ini saya tidak mau berdusta. Minggu depan saya berdusta, saudara. Hari ini saya mau jaga supaya yang kayak tadi Lali bilang, reguler makan jam 7 pagi atau jam 8 pagi sarapan. 1 bulan saya berhasil. Bulan berikutnya saya gagal. Kenapa? Tidak ada Kristus di dalam saya. Kenapa tidak ada Kristus di dalam saya? Saya belum mencintai Tuhan Yesus sepenuhnya. Jadi gagal terus. Nah, kalau kita mau lihat jalan kita dimeteraikan, tapi bukan semata-mata supaya kita dimeteraikan, saudara. Iya, ya. Marilah kita lihat pelajaran ini ya, Desire of Ages kita mau lihat kerinduan segala zaman ya, mau lihat bagaimana Kristus. Dengan melihat Kristus, by beholding we become change itu, darah daging di kita. Dan kita mau melakukan semua ini, dasarnya apa tadi yang sering dipakai di lihat di status WA-nya siapa itu Wanda, by love apa? Love Only is by love is love awakened. Only by love is awakened. Only by love is love awakened. Is To love know awakened. him is to love him. Nah, ini. Thank you, bro. Jadi dasarnya adalah bagaimana kita tumbuh kembangkan cinta itu kepada Tuhan sehingga
semua yang kita pelajari ini bisa mendarah daging di dalam kita. Sehingga bukan ketakutan yang ada, sudah mau midnight, Tuhan sudah mau datang, Michael stand up, bukan itu. Tapi bagaimana kita punya rasa mencintai Tuhan. Sehingga ketika terasa cinta sungguh-sungguh kepada Tuhan itu ada, which is itu dianugerahkan oleh Tuhan ya. Dengan bagaimana tadi bro? Saya selalu Only by love. bukan yang satunya, yang statement yang satu sering kita ulang. To know Him is to love Him. Jadi bagaimana kita bisa cinta Tuhan, ya kan? Kalau kita tidak mengenal Dia. Betul. Tapi yang satu yang kita sering bilang untuk mau dijadikan mau. Yeah. Willing to be made. Willing to be made. Nah, itu. Jadi untuk kita mau memiliki karakter Kristus, mencintai Tuhan, itu pun anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan semata-mata karena sudah mau midnight, sudah mau tutup pintu, Michael sudah mau stand up. Ya. Jadi ini benar-benar harus tertanam dalam pikiran kita, bukan fokusnya ke midnight, tapi fokusnya karakter Kristus. Untuk memiliki karakter Kristus, by beholding we can change. Ya. Jadi ingat, ini statement ini untuk menguatkan saya secara pribadi. Dengan pertolongan Tuhan, saudara-saudara juga bisa. Terima kasih untuk pelajaran ini. Kita stick dengan pelajaran ini karena kita punya kerinduan. Saya pribadi mau punya karakter Kristus. Saya mau punya karakter Kristus. Amin. Thank you. Amin. Thank you Kak. Thank you Kak Opin. Kak Roy tadi mau kasih tambahan. Kita cuma ingat experience masa kanak-kanak waktu suka baca buku cerita Superman. Jadi kita ambil itu selimut, kita ikat di leher, terus kita naik di atas bangunan, di bawah ada pasir tapi tinggi. Dan waktu kita lompat, kita ada imajinasi mau terbang gitu ya, tapi tetap jatuh ke bawah. Dan itu ulang-ulang kita dibikin ya. Dan ini kenapa kita bikin ini? Karena saya mengisi pikiran saya dengan Superman, komik Superman. Jadi inilah yang satu prinsip yang berlaku bagi kita semua. Dan kalau kita isi dengan imajinasi akan karakter Kristus, mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan, orang semua akan dipersatukan di dalam karakter Kristus. Tidak akan ada lagi perbedaan. Terima kasih. Amin Kak. Amin. Itu sangat wonderful itu. Wow. It's beautiful to think about it. Sangat indah. Mau pikirkan itu aja, aduh sudah senang. Apalagi kalau kita lakukan dan menjadi reality, aduh. Iya, apalagi kalau sudah punya ya. Iya Kak, betul. Tadi Lali mau kasih tambahan. Oh, amin tak ada. Tapi ya mungkin tambah sedikit. Jadi kalau ada istilah kan ini yang kalau tidak kenal tidak sayang kan. Kalau kenal ya itu mungkin. Dan memang itu istilah yang benar ya, kalau nggak kenal nggak sayang, tapi ya betul. Itu adalah arti untuk sesama manusia kan. Jika kita kenal seseorang, misalnya kayak berteman, kita sayang. Walaupun nanti kita akan lihat dia punya kekurangan, tetap kita akan sayang dia kan. Apalagi kalau ini kita kenal Yesus yang kekurangannya nggak ada. Bayangkan kita punya sayang ke dia akan seperti apa kalau kita sudah kenal ya. Makanya untuk jika jika kamu akan mencintai aku, kamu akan menuruti segala perintahku kan. Jadi kadang-kadang kita sudah mau bilang menurut, tapi kenal aja kita enggak. Bagaimana kalau kita kenal dulu baru kita bisa menurutkan. Ya, thank you. Ada lagi kutipan itu terakhir di bawah yang Lali bilang itu. Iya. Thank you Li. Ada lagi Li? Udah ya? Ya, itu aja. Thank you. Joy pendek aja. Yang berbahaya adalah dengan kita punya state sekarang, kita orang punya posisi sekarang dan tingkatan sekarang, itu padahal orang sedang tidak beholding Christ, sedang tidak mempelajari karakter. Orang sudah merasa kenal Tuhan. Itu yang itu penipuan diri bagi present truth. Kita bila katakan bagi yang memiliki pekabaran malaikat ketiga kan, itu present. Iya, betul. Paling bahaya itu karena kita lagi tidak beholding, kita akan merasa diri kaya dan memperkayakan diri dan tidak kurang apa-apa. Itu yang menjadi itu. Iya. That's right. Thank you ya semua kutipan lagi, semua tanggapan yang kalian kasih itu sangat betul,
sangat menguatkan, dan ini pelajaran bukan berarti saya sudah sempurna behold Christ, no. Ini lebih diulang, lebih saya merasa diri, aduh Tuhan, baru beholding, pelajari karakternya, baru lihat kebiasaan Tuhan Yesus, belum mengikuti Tuhan Yesus, sedangkan karakter itu dibentuk dengan berulang-ulang saya sudah lakukan apa yang Yesus lakukan di dunia ini. Jadi seperti lebih melihat Yesus seperti merasa, kotor dan banyak sekali yang harus kita lakukan. Tapi Tuhan sudah janji bahwa kalau saya beholding itu janjinya akan menjadi sama seperti itu. Kita mulai aja dengan steps pertama. Jangan worry, steps berikut. Steps pertama dulu diambil, step pertama Tuhan akan kasih kekuatan demi kekuatan untuk langkah berikut ya. Nah kita akan lanjutkan, sudah mau selesai kutipannya. Kan dia bilang untuk menerima seal saya harus reflect the image of Christ, Jesus fully ya. Nah ini kutipan yang kita sudah sering baca, tapi kalau kita connect ini dua kutipan, dia bilang, waktu umat Tuhan di-seal atau dimeteraikan di mereka punya dahi, dia bilang, itu bukan meterai yang atau tanda yang bisa dilihat, tapi apa? Settling into the truth. Kebenaran itu settle down atau apa ya, settle itu tertanam. Mapan ya, jadi mapan. Apa Kak? Jadi mapan, kayak mapan. Ya, jadi mapan kebenarannya. Dua-dua, intellectually dengan spiritually. Jadi secara aman saya bisa ambil ini, kutipan dua ini, bahwa kebenaran secara intelek dengan spiritual yang saya harus tahu setidaknya selain kebenaran-kebenaran yang lain adalah apa? Saya harus tahu intelek dengan spiritual mengenai kehidupan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Kehidupan Tuhan Yesus secara intelektual dengan prakteknya Tuhan Yesus saya harus tahu. Nah bagaimana saya mau tahu kalau saya aja nggak belajar kehidupan Tuhan Yesus? Nah buku apa yang cerita mengenai Tuhan Yesus dari A to Z, dari A sampai Z, itu adalah Desire of Ages. Dan nanti buku-buku yang lain juga ada cerita-cerita mengenai Tuhan Yesus ya. Jadi dengan itu kita akan menerima apa? Seal atau meterai Tuhan waktu saya mempunyai pengetahuan secara intelek dengan saya praktekkan dalam kehidupan Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ini dia. Dan kita lihat apakah ini yang akan membedakan. Tadi Kak Opin sudah sebutkan wise dengan foolish. Coba kita lihat. Ini kutipan kalian sudah tahu kebanyakan ya. Dia bilang banyak orang yang tunda-tunda untuk mendapatkan minyak. Dan dia bilang, dan mereka menemukan bahwa sudah terlambat, mereka menemukan bahwa karakter yang dilambangkan dengan minyak tidak bisa dikasih kepada siapa-siapa. Terus dia bilang, minyak itu adalah righteousness of Christ, itu represent karakter. Jadi waktu kita belajar Desire of Ages, semua step sampai kita mendapatkan karakter Yesus, itu ternyata adalah apa? Minyak. Yang membedakan foolish dengan wise. Karakter minyak. Karakter saudara-saudara. Aduh. Jadi makanya di sini ya, di sini dibilang, kita tidak mau ambil semuanya, di sini dia bilang, ini yang wise dengan foolish ya. Dia bilang, orang foolish, dia bilang, kelas yang dilambangkan dengan foolish virgin, mereka sudah puas dengan superficial work atau pekerjaan yang sangat superficial itu. Terus dia bilang mereka tidak tahu Tuhan, ini foolish ya, ini foolish, oke? Mereka tidak tahu Tuhan, mereka tidak belajar dia punya karakter. Waduh. Orang foolish tidak belajar karakter Yesus, mereka tidak ada communion dengan dia. Kita nggak akan membaca semua, kalian bisa baca di Christ Object Lesson 4:11 paragraf 1. Jadi orang foolish dengan wise ini mereka tahu kebenaran di atas itu ya, mereka tahu. Tetapi yang membedakan wise dengan foolish atau bijaksana dengan bodoh,
Orang bodoh nggak tahu Tuhan karena apa? Mereka nggak belajar dia punya karakter. Kan yang tadi Kak Opin bilang, Kak Roy punya kutipan di WhatsApp atau Wanda, to know him is to love him. Mereka tidak know God, makanya mereka tidak cinta Tuhan. Ini orang foolish. Dan itu bisa saja saudara dan saya, kalau saya tidak mau belajar Tuhan Yesus punya karakter, nggak ada communion dengan dia. Itu dia ya, inilah perbedaan foolish dengan wise. Jadi sekarang kita di ujung-ujung jalan, kita bisa lihat saya ini menuju ke wise atau ke foolish, apakah saya lebih tahu Tuhan atau tidak. Dan ini kutipan terakhir saya ya. Dan dia bilang kan tadi, kan dia bilang, oh kita harus benci dosa, kita harus benci dosa. Bagaimana saya bisa benci dosa? Tunggu, sorry. Ya, Joy, putus-putus Joy. Iya. Jadi bagaimana saya harus benci dosa itu adalah saya harus mengapresiasi, menghargai karakter Kristus melalui communion dengan Tuhan, dan dosa akan menjadi sesuatu hal yang sangat saya benci. Joy, jadi, sorry, ya? potong. Jadi di sini ya, Kak, hateful for sin itu adalah result. Itu bukan sesuatu yang diusahakan, itu adalah result daripada kita melihat kasih Tuhan yang menuntun anaknya yang tunggal tergantung di salib. Di situ hasilnya akan keluar, kita akan benci dosa. Kita tidak akan bisa tiba di mendapatkan hasil ini tanpa memandang salib Kristus. That's right, Kak. Dan nggak bisa kita bilang kita harus stop sinning, hate sin kalau kita saja nggak pernah belajar karakter Kristus dan tidak ada communion dengan Tuhan. Karena ini orang wise punya, ini ya yang orang wise karena mereka ada communion dengan Tuhan, mereka study his character, iya kan? Dan orang wise akan benci dosa, dan orang wise karena mereka saking benci dosa, dan untuk menerima the seal of God, tidak ada satu dosa pun, ya kan? Tapi semuanya ini harus mulai dengan beholding Christ. Belajar dia punya karakter. Makanya Desire of Ages itu buku yang sangat dulu, kalau mau belajar Desire of Ages, Steps to Christ, saya rasa kayak, Steps to Christ, Desire of Ages. Ternyata itu menjadi kunci untuk saya mempunyai karakter Tuhan Yesus. Nggak bisa kalau kita nggak lewati itu ya. Jadi itulah sebabnya kita mau belajar Desire of Ages mulai dari Sabat depan untuk mempelajari akan karakter Yesus, bagaimana komunion dengan dia, karena itu yang membedakan wise dengan foolish. Itulah minyak saudara-saudara yang kita harus ada sekarang ini untuk bisa menerima the seal of God. Oke? Ada yang mau tambahkan sebelum kita kembalikan ke Ella? Ini ya, adalah ya Kak, silakan. Jadi begini, kalau berdasarkan kutipan semua yang kita baca ya, sekalipun setiap hari kita bicara tentang Tuhan, kita belajar tentang Tuhan, kita memberikan komentar tentang Tuhan, betapa hebatnya kita berbicara tentang nubuatan Tuhan, berapa hebatnya kita belajar tentang bagaimana Tuhan, apapun itu ya. Tetapi pribadi ya, komunion dengan Tuhan itu nggak ada. Kita pribadi dengan Tuhan itu nggak ada. Ada atau mungkin sekali-sekali. Ya, itu hasilnya nol. Benar-benar kita we going nowhere ya. Kita nggak kemana-mana ya. Jadi dasar dari semua yang kita pelajari ini adalah untuk dia tumbuh dan dia berbuah adalah di mana kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, communion with God. Kutipan tadi yang terakhir ya. Jadi setahun 1000 kali kita ikut Bible study dan setelah setahun kemudian nggak ada buahnya apa-apa, ini bukti bahwa kita kemudian dengan Tuhan itu, hubungan dengan Tuhan secara pribadi sebenarnya sangat minim, bahkan mungkin tidak ada ya.
walaupun kita hadir terus dengan Bible study, walaupun kita bicara terus tentang Tuhan. Jadi perkataan kita, pembicaraan kita tentang Tuhan itu tidak menjamin bahwa kita sudah akan memiliki karakter Tuhan. Tapi hubungan yang kita bentuk, yang kita buat setiap pagi dengan Tuhan, atau setiap saat, Sister Gladys bilang kan kita berdoa nggak perlu tutup mata kan, pelajaran sudah kita ikuti. Lagi jalan pun, lagi olahraga pun, lagi bekerja, lagi menyetir mungkin, kita berbicara dengan Tuhan. Nggak perlu tutup mata kan. Nah inilah hubungan dengan Tuhan. Nah, diawali dengan waktu kita bangun pagi ya. Thank you Joy. Halo Kak. Thank you Kak Opin. Ya, Lek silakan. Ya, mau tambahkan sedikit Kak, yang Kak Dolphin bilang tadi. Jadi kalau tadi kan dibahas tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana. Jadi sebelum mereka menyongsong itu kan sudah disiapkan dulu kan minyak, yang bodoh tidak siapkan, yang gadis bijaksana siapkan kan, baru nanti mereka tertidur, baru ada yang bangunkan, baru setelah mereka bangun, baru mereka sadar ada yang punya minyak, ada yang enggak kan. Jadi kalau kita lihat yang membangunkan itu, kalau sesuai dengan sejarah William Miller juga, yang membangunkan mereka waktu itu adalah apa? Nubuatan kan, sama Kak Dolphin bilang. Tetapi nubuatan itu hanya membangunkan kita bahwa kita sudah dekat. Itu bukan minyak yang dipersiapkan. Makanya mana yang harus kita siapkan dulu? Dibangunkan dulu atau siapkan minyak dulu? Makanya di cerita gadis bodoh bijaksana itu, kita siapkan minyak dulu. Ketika kita sudah disiapkan minyak, dibangunkan dengan nubuatan, kita sudah siap karena sudah ada minyak. Makanya di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, atau karakter Kristus kita cari dulu. Dan ketika kita dibangunkan dengan nubuatan, kita sudah siap. Kalau kita tanpa persiapan dan kita hanya dibangunkan dengan nubuatan, itu akan menjadi gadis yang bodoh. Jadi makanya ini yang pertama-tama carilah ini yang paling penting, karakter Kristus. Akan belajar juga dengan nubuatan, tapi itu hanyalah akan membangunkan kita. Tapi keselamatan sudah ada di tangan kita. Itu yang paling penting. Terima kasih. Thank you, Li. Jadi sometimes kenapa kita jadi ketakutan belajar nubuatan, oh udah mau midnight, Tuhan Yesus mau datang, karena kita semua tahu kita nggak ada persiapan, ya kan? Jadi kita harus belajar bagaimana untuk menyiapkan supaya kita ada minyak ya, atau bagaimana untuk supaya saya bisa menerima the will of God. Oke. Thank you. Ada lagi sebelum kita silakan kepada Ella. Terakhir mungkin, anyway memang saudara-saudara. Silakan Kak. Iya, memang sebenarnya kitab studi nubuatan juga itu adalah pernyataan kasih Tuhan. Kenapa? Karena bagaimana Tuhan mengungkapkan dia punya rencana kepada kita, dan dia ungkapkan apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Itulah kasih Tuhan. Tetapi itu belum seutuhnya ya, belum seutuhnya yang apa namanya yang kita bisa dapatkan dari situ. Kita perlu pelajari, kita harus bungkus pelajaran nubuatan itu, harus dibungkus dengan kasih Tuhan. Pengharapan, kan ujung-ujungnya semuanya pengharapan untuk diselamatkan, dan itu pengharapan itu anugerah kasih karunia itu adalah kasih Tuhan. Jadi mungkin bisa kita katakan pekabaran kasih Tuhan atau pekabaran the third angel message itu adalah fondasi atau dasar daripada semua pelajaran yang kita pelajari. Hanya saja sering sekali waktu kita pelajari nubuatan, orang yang mempelajari itu misalnya berjam-jam, selesai belajar tidak ada gambaran Kristus di situ. Kita lupa untuk memberi konklusi dari pelajaran itu dengan menyatakan bahwa Yesus yang menyatakan itu kepada malaikat Gabriel untuk menyatakan kepada hambanya Yohanes dan Daniel. Jadi harusnya Yesus yang selalu diawali dan ditutup dengan itu. Itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Roy.
Betul sekali yang Kak Roy bilang ya. Jadi dengan kita mengetahui rencana Tuhan untuk kita, masa depan apa yang akan terjadi, apa yang harus kita lalui, itu adalah kasih Tuhan untuk kita, untuk mempersiapkan diri kita bagaimana untuk bisa melalui apa yang akan terjadi di depan kita. Oke, thank you semuanya atas partisipasinya. Thank you. Nanti kita mulai Sabat depan akan mempelajari mengenai Tuhan Yesus. Karena pekabaran malaikat ketiga bilang kita sudah kehilangan pandangan kita kepada Yesus. Kita harus kembali pandangan kita kepada Yesus dan mempelajari Yesus, kita mempelajari karakternya, kepribadiannya. Oke, thank you.